Mata Xiao Yan membalik-balik saat melihat senyum Hai Bodong. Sesaat kemudian, dia menyipitkan matanya dan mengangguk sedikit. Dia berbicara dengan suara yang dalam, "Kalau begitu, saya perlu merepotkan Hai Tua untuk membantu saya menghubungi Ketua Fama dan kepala beberapa klan besar lainnya begitu saya benar-benar pulih dari luka saya. Ini juga saatnya langit Kekaisaran Jiama berubah." Hai Bodong menyeringai dan mengangguk setelah mendengar ini. Dia akhirnya percaya bahwa jejak Xiao Yan tidak boleh berhenti di Kekaisaran Jiama. Benua Douqi yang sangat besar akan menjadi tempat baginya untuk bermain. Xiao Yan tidak keluar selama periode setelah dia dan Hai Bodong menyelesaikan diskusi mereka. Sebagai gantinya, dia diam-diam tetap di Xiaomenshah dan fokus untuk memulihkan diri dari luka-lukanya. Jika dia ingin membangun faksi yang bahkan lebih kuat dari sekte Mystic Cloud di Kekaisaran Jiama ini, dia harus memiliki kekuatan yang cukup untuk menghalangi semua faksi dan ahli di dalam Kekaisaran. Jika tidak, itu hanya akan menjadi lelucon pada akhirnya. Selama Xiao Yan dengan tenang memulihkan diri, gunung awan berkabut akhirnya benar-benar dikosongkan. Setelah banyak murid sekte Mystic Cloud pergi, beberapa orang di dalam Kekaisaran Jiama, yang mengira bahwa berita itu adalah rumor, akhirnya mulai percaya bahwa sekte besar, yang telah mendominasi Kekaisaran Jiama selama beberapa ratus tahun, benar-benar tentang menghilang dari Kekaisaran ini. Setelah pemecatan murid-murid Mystic Cloud sekte, situasi di dalam Kekaisaran juga menjadi agak aneh. Di masa lalu, penguasa Kekaisaran Jiama tidak diragukan lagi adalah sekte awan berkabut. Sekarang sekte Mystic Cloud telah digulingkan, posisi itu secara alami menyebabkan banyak faksi memiliki mata merah karena mereka mendambakannya. Tentu saja, mereka mungkin memiliki mata merah tetapi tidak ada satu orang pun yang cukup bodoh untuk melangkah maju dan mengumumkan bahwa mereka akan menggantikan sekte Mystic Cloud. Ini karena semua orang tahu bahwa satu-satunya orang di dalam Kekaisaran Jiama yang memiliki kualifikasi dan kemampuan untuk melakukannya adalah tuan muda ketiga dari klan Xiao. Orang yang telah mengalahkan Yun Shan, Xiao Yan. Semua orang menunggu tindakan selanjutnya dari pemuda yang memilih diam itu. Jia Xingtian dan Putri Yaoi duduk di aula yang tenang di dalam kota Kekaisaran Jiama. Mereka kadang-kadang akan sedikit mengernyit saat mereka berbicara dengan lembut. Yun telah memecat semua murid dari sekte Mystic Cloud. Sekte Mystic Cloud ini akan menjadi sejarah dalam Kekaisaran Jiama di masa depan. Yao Ye mengusap keningnya. Dia telah mengamati setiap tindakan dari sekte Mystic Cloud selama beberapa hari ini. Hanya setelah melihat bahwa Yun benar-benar bertindak sesuai dengan perjanjian, dia menghela nafas lega. Keluarga Kekaisaran telah khawatir dan takut pada makhluk luar biasa ini, yang telah dekat dengan kota Kekaisaran selama beberapa tahun yang tidak diketahui. Mereka secara alami tidak akan memberinya kesempatan untuk kembali sekarang karena mereka memiliki kesempatan untuk menggulingkannya. Jia Xingtian sedikit mengangguk. Namun, tidak banyak senyum di wajahnya. Pandangannya melewati jendela dan menyapu ke arah tertentu di ibu kota sebelum bergumam, meskipun kita telah menyingkirkan harimau ganas yang dikenal sebagai sekte Mystic Cloud, singa perkasa lain yang lebih kuat dan lebih muda telah tiba. Aku ingin tahu apakah ini berkah atau kutukan bagi keluarga Kekaisaran Jiama. Yao Ye terdiam. Dia segera menghela nafas lembut dan berkata, ini adalah sesuatu yang kita tidak punya pilihan. Tidak mungkin bagi kita untuk menggulingkan sekte Mystic Cloud hanya dengan kekuatan kita. Semua orang menyadari ambisi liar Mystic Cloud sekte. Jika kita membiarkan mereka terus berkembang, mereka pasti akan bertindak melawan keluarga Kekaisaran kita. Pada saat itu, saya khawatir Yun Shan sendiri akan dapat dengan mudah memusnahkan semua orang di dalam keluarga Kekaisaran kami. Ekspresi wajah Jia Xingtian serius saat dia perlahan berkata, saya telah menerima berita. Saya khawatir Xiao Yan memiliki niat untuk mendirikan faksi di dalam Kekaisaran. Pada saat itu, mungkin ada sekte Mystic Cloud lainnya. Katakan padaku, apa yang harus kita lakukan tentang ini? Ekspresi Yao Ye juga menjadi lebih serius saat dia mendengar ini. Dia merenung lama sebelum menggelengkan kepalanya dan tertawa getir sekali lagi. Dia berkata, kekuatan Xiao Yan saat ini sudah tidak lebih lemah dari sekte Mystic Cloud. Bahkan tanpa menyebutkan keberadaannya, yang bisa melawan elit Douzong, masih ada elit asli Douzong di sisinya. Ratu Medusa itu membuat kami menderita kerugian besar saat itu. Jika kita mengungkapkan sedikit permusuhan kepadanya, kemungkinan kita akan berakhir dengan bencana.
Jangan bilang kalau kita harus membuka mata kita dan melihat Xiao Yan mendirikan faksi. Jia Xingtian mengerutkan kening dan berkata, karakter Xiao Yan tidak sekejam Yun Shan. Dia juga seseorang yang menghargai hubungan. Seseorang hanya akan berakhir menderita jika dia mengambil pendekatan keras terhadap orang seperti itu. Oleh karena itu, kemungkinan kami hanya bisa berkeliling dengan cara yang lembut. Yao Ye berpikir sejenak sebelum berbicara perlahan. Lemah lembut? Xiao Yan adalah orang yang akan membalas lebih banyak rasa hormat jika seseorang menghormatinya. Jika Anda diam-diam memiliki niat buruk padanya dan dia menemukannya, dia akan segera berbalik melawan Anda. Dia juga akan tanpa ampun dalam serangannya. Yao Ye menyuarakan pikirannya, karena kekuatan kita saat ini tidak dapat menjadi penghalang baginya, mengapa kita tidak membantu bergerak? Jika keluarga kekaisaran kita mengikuti, kita mungkin mendapatkan beberapa keuntungan. Maksudmu kita tidak hanya tidak menghentikannya untuk membentuk faksi tapi juga harus membantunya? Jia Xingtian tertegun saat dia bertanya dengan sikap tidak percaya. Tidak ada metode lain selain ini. Yao Ye mengangguk tanpa daya. Ada banyak ahli di sekitar Xiao Yan. Jika mereka membuatnya marah, dia bisa mengirim Medusa ke sana. Berapa banyak ahli di kota kekaisaran ini yang bisa bersaing dengannya? Karena mereka tidak bisa menggunakan kekerasan, metode lain apa yang bisa mereka gunakan selain pendekatan lembut? Jia Xingtian mengerutkan alisnya dengan erat. Tangannya dengan lembut mengetuk permukaan meja sebelum menghela nafas sesaat kemudian. Dia berkata, baiklah, kami akan melakukan apa yang Anda katakan dan mencobanya dulu. Mudah-mudahan, orang ini tidak akan seperti Yun Shan yang ingin menggantikan keluarga kekaisaran kita. Jika tidak, aku tidak akan melepaskannya dengan mudah bahkan jika aku harus bertarung sampai kami berdua terluka parah. Yao Ye tersenyum tipis saat melihat Jia Xingtian mengangguk. Dia merenung sejenak sebelum tiba-tiba berbicara, sebenarnya, Kekaisaran Jiama juga mengalami banyak kekurangan dengan menghilangnya sekte Mystic Cloud. Kehilangan mereka, Kekaisaran Jiama kita bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam pertemuan besar pecahan di Barat Laut masa depan. Dengan cara ini, kemungkinan besar kita akan diejek oleh negara tetangga kita. Itu benar. Saya mendengar bahwa ada cukup banyak aktivitas di Kekaisaran Chuyun baru-baru ini. Awalnya, negara memiliki banyak faksi besar dan kecil. Namun, mereka berulang kali dihancurkan selama beberapa tahun ini. Saat ini, negara memiliki faksi yang sangat besar. Aye, saya juga pernah mendengarnya. Faksi itu tampaknya disebut sekte racun. Tidak hanya misterius dan tidak dapat diprediksi, tetapi menurut informasi kami, pemimpin sekte misterius dari sekte racun mungkin memiliki kekuatan yang menakutkan yang dapat bersaing dengan elit Douzong. Mereka mungkin akan melompat dan menjadi faksi kuat yang bisa bersaing dengan Sky Serpent Mansion dan sekte Thunderbolt di Great Meeting of Fraksi berikutnya. Pada saat itu, Kekaisaran Chuyun mungkin akan menjadi lebih sombong. Ekspresi wajah Jia Xingtian sedikit tenggelam saat menyebutkan hal ini. Kekaisaran Chuyun dan Kekaisaran Jiama seperti air dan api. Hampir setiap tahun, konflik meletus di perbatasan mereka. Kedua belah pihak tidak bisa saling berhadapan. Oleh karena itu, jika Kekaisaran Jiama kita tidak dapat menghasilkan faksi yang kuat dan ahli yang tidak memalukan, kemungkinan posisi kita di wilayah Barat Laut ini akan tenggelam lebih rendah. Yao Ye menghela napas saat berbicara. Jia Xingtian menganggukkan kepalanya. Tatapannya berkedip sesaat sebelum dia berbicara dengan suara yang dalam, sepertinya kita masih harus mengandalkan Xiao Yan. Baik. Aku akan mempercayai anak kecil ini sekali lagi. Kakek buyut tidak akan kecewa. Yao Ye tersenyum. Dia biasanya pandai menilai orang. Xiao Yan adalah orang yang sangat menghargai hubungan. Dia pasti tidak bisa melakukan sesuatu seperti membalas kebaikan dengan kebencian. Kamu begitu percaya diri padanya? Wajah Jia Xingtian segera mengungkapkan ekspresi aneh. Dia menyapu wajah cantik Yao Ye sebelum tiba-tiba berbicara sambil tersenyum. Yao Ye, jangan bilang kalau kamu naksir anak kecil itu. Kakek buyut, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Wajah Yao Ye segera memerah setelah mendengar kata-kata Jia Xingtian saat dia berbicara dengan cara yang dimanjakan. Bakat orang itu adalah yang paling menakutkan yang pernah saya lihat selama bertahun-tahun. Penampilannya juga cukup bagus.
Karakternya dingin dan tegas tetapi dia sangat menghargai hubungan. Dia adalah tangkapan yang cukup bagus. Jika Anda benar-benar menyukainya, kakek buyut dapat membantu Anda menyebutkannya. Saya juga akan merasa nyaman sepenuhnya jika kedua keluarga kami dapat dihubungkan melalui pernikahan. Jia Xingtian terus berbicara seolah-olah dia tidak melihat kemerahan di wajah Yao Ye. Kamu bisa melupakannya. Bahkan ada orang seperti Medusa yang kecantikannya bisa membawa bencana bagi negara atau kota selain orang itu. Bahkan jika kamu ingin menikahkan Yao Ye, dia bahkan mungkin tidak mau menerimaku. Yao Ye memutar matanya ke arah Jia Xingtian dan tanpa daya menggelengkan kepalanya saat dia menjawab. Meskipun dia sangat mengagumi Xiao Yan, menjadi putri dari keluarga kekaisaran dan calon ratu, yang akan mengendalikan kekaisaran Jiama, dirinya yang angkuh secara alami tidak mau berbagi suaminya dengan wanita lain terlepas dari betapa luar biasanya dia. Jia Xingtian mengerutkan alisnya saat mendengar ini. Dia juga mengangguk tak berdaya. Tampaknya pria itu benar-benar memiliki terlalu banyak wanita di sampingnya. Selain itu, yang paling penting adalah dia sepertinya tidak memiliki pemikiran lain terhadap Yao Ye. Ini menyebabkan dia merasa sangat tidak berdaya. Yang bisa dia lakukan hanyalah meninggalkan pikiran di dalam hatinya. Lupakan. Saya akan mewakili keluarga kekaisaran untuk mengungkapkan keprihatinan kami setelah orang itu pulih dari luka-lukanya, dan membiarkan beberapa pemikiran keluarga kekaisaran kepadanya. Kekaisaran Jiama memang membutuhkan faksi dan ahli yang kuat yang bisa mengalahkannya. Dari kelihatannya sekarang, hanya orang ini yang paling cocok. Jia Xingtian melambaikan tangannya, berdiri, dan perlahan berjalan keluar sambil berbicara. Yao Ye mengangguk sedikit saat dia melihat punggung Jia Xingtian. Itu benar, kamu harus mencoba yang terbaik untuk mengirim lebih banyak mata-mata untuk menyelidiki sekte racun dari Kekaisaran Chuyun. Tidak akan ada dampak negatif bagi kami dengan mendapatkan lebih banyak informasi. Jia Xingtian sepertinya mengingat sesuatu setelah dia mencapai pintu. Dia menghentikan langkahnya saat berbicara. Oleh karena itu, Anda harus lebih memperhatikan masalah ini. Saya terus merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan sekte racun ini. Mampu menghancurkan semua faksi besar dan kecil dalam Kekaisaran Chuyun bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Namun, di dalam Kekaisaran Chuyun, sepertinya tidak ada ahli seperti itu kan? Wajah Jia Xingtian dipenuhi dengan keraguan. Dia hanya bisa menghela nafas dan menggelengkan kepalanya sesaat kemudian. Dia berbicara, sepertinya Kekaisaran Chuyun cukup kacau selama beberapa tahun ini. Apa asal mula, sekte racun, itu? Jia Xingtian hanya bisa melepaskan pikirannya yang sia-sia. Dia menghela nafas dan berjalan keluar dari aula. Yao Ye juga tertawa getir saat melihat kembali menghilangnya Jia Xingtian. Dia sudah lama mengirim banyak mata-mata. Namun, sekte racun itu bertingkah sangat aneh. Sangat sulit untuk menanyakan tentang berita di dalam sekte tersebut. Apalagi interiornya juga dijaga ketat. Bahkan jika seorang mata-mata bisa menyelinap masuk, masih sangat sulit untuk melakukan kontak dengan inti mereka dalam waktu singkat. Informasi terbaru yang dia terima dari Kekaisaran Chuyun hanya berisi 2 kata pendek. Wanita beracun. Wanita beracun? Yao Ye dengan lembut menggumamkan kata-kata di aula. Suaranya dipenuhi dengan keraguan dan ketidaktahuan.